Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Niwan Safitri Setiawati dengan NIM 211303107. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait RPP mengenai ikatan hidrogen kimia. Saya langsung saja. Adapun ini merupakan kompetensi intinya yaitu KI1 dan KI2 menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan mensyukuri karunia-Nya. Berlaku disiplin, jujur aktif, responsif, santun, bertanggung jawab, dan kerjasama. KI3-nya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik. Dan KI4-nya yaitu ada mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu di sini menggunakan silabus berdasarkan dengan panduan dari Kemendikbud. Untuk ikatan hidrogen ini KD-nya yaitu pada KD 3.5 membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Dan juga ini menggunakan KD dari 4.5 yaitu mengolah dan menganalisis perbandingan proses pembentukan ikatan ion, kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, atom, ion, molekul, materi, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.5.1 menganalisis hubungan gaya antar molekul dengan sifat fisika zat, dan untuk 4.5.1-nya yaitu menentukan hubungan gaya antar molekul dengan sifat fisika zat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan gaya antar molekul yaitu ikatan hidrogen. Lalu, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan hidrogen. Melalui diskusi, peserta didik dapat menentukan yang mana merupakan ikatan hidrogen. Adapun materi pembelajarannya yaitu karakteristik ikatan kimia, ikatan hidrogen, dan untuk proseduralnya, di sini kita diminta untuk mencari dan mengumpulkan informasi awal terkait ikatan hidrogen, kemudian menanya terkait informasi yang belum dipahami, kemudian merumuskan masalah investigasi serta hipotesisnya, dan menentukan variabel bebas terikat dari hipotesis, merancang dan mengumpulkan data mengenai hipotesis yang telah dibuat, dan juga menyimpulkan serta mengkomunikasikannya di depan kelas. Adapun pendekatan, metode, dan pembelajaran yang akan digunakan dalam RPP ini yaitu dengan pendekatan saintifik dan TPAC atau Technological Pedagogical Content Knowledge, dan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan, dengan model pembelajaran yaitu Discovery Learning. Media pembelajaran yang digunakan di sini ada sistem periodik unsur, ada tabel periodik, kemudian e-book, ILKPD, dan juga PPT dengan alat pembelajaran yaitu spidol, whiteboard, laptop, dan proyektor. Dan juga di sini kami menggunakan bahan pembelajaran LKPD, bahan ajar handout, dan buku kelas kimia kelas 10. Ini merupakan link mengenai tabel periodiknya, dan untuk sumber belajarnya bisa dilihat pada slide ini. Dan untuk kegiatan pembelajarannya, pada kegiatan awal atau pendahuluan atau pembuka, guru mengawali pembelajaran dengan salam pembuka, memberikan motivasi belajar, dan juga berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian setelah itu, guru memeriksa kehadiran siswa dan dilanjutkan dengan memberikan apresiasi mengenai materi ikatan hidrogen.
Contohnya tanya jawab mengenai ikatan hidrogen, yaitu bagaimana proses terbentuknya ikatan hidrogen. Kurang lebih seperti itu, dengan alokasi waktu 15 menit untuk pendahuluan ini, dan kemudian pendidik menyampaikan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai. Kemudian untuk kegiatan inti, pada bagian mengamati, peserta didik diminta untuk mengkaji literatur mengenai ikatan hidrogen. Kemudian peserta didik diminta untuk mengumpulkan beberapa masalah yang relevan dan memilih masalah salah satu yang akan dirumuskan menjadi hipotesis melalui jawaban atas pertanyaan mengenai mohon maaf, ini ikatan hidrogen. Contohnya seperti memberikan pertanyaan bagaimanakah ikatan hidrogen itu dapat terjadi. Kemudian pada proses pengumpulan data, pendidik atau guru di sini menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi ikatan hidrogen yang nantinya dirasa dapat menjawab eh, hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh murid. Kemudian peserta didik juga di sini diharapkan untuk mengkaji literatur untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ikatan hidrogen yang masih belum dipahaminya. Kemudian untuk proses mengasosiasi di sini setelah tahap pengumpulan data itu dilakukan, peserta didik di sini diharapkan untuk menyimpulkan proses terbentuknya ikatan hidrogen, kemudian menyajikannya di depan kelas atau mempresentasikannya, yang dimana ini dialokasikan waktu selama 60 menit. Kemudian untuk tahap penutup atau tahap akhir dilakukan dengan alokasi waktu selama 15 menit, yang dimana peserta didik di sini dengan bimbingan dari pendidik akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik jika masih ada beberapa hal yang masih belum dimengerti, diberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian pendidik memberikan evaluasi secara tertulis mengenai ikatan hidrogen, dan juga peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai materi atau kompetensi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk mengakhiri segala eh, kegiatan yang telah dilakukan, peserta didik dan pendidik mengakhiri kegiatan belajar dengan berdoa dan memberikan salam penutup. Kemudian untuk teknik penilaian di sini penilaian sikap itu dinilai berdasarkan dengan observasi, pengamatan atau jurnal. Penilaian pengetahuannya dinilai dengan teknik tes tertulis, dan untuk keterampilannya dalam menyampaikan hasil diskusi di depan kelas atau presentasi. Nah, untuk bentuk penilaiannya di sini menggunakan observasi, yaitu lembar pengamatan aktivitas peserta didik, dan tes tertulisnya yang ada uraian dan lembar kerja peserta didik nantinya. Untuk instrumen penilaian nanti ada di lampiran setelah ini, ya di bawah ini. Dan untuk remedial itu akan dilakukan pada pembelajaran remedial ini dilakukan bagi peserta didik yang KD-nya belum tuntas atau belum mencapai KD yang sudah ditentukan. Kemudian untuk tahapan pembelajaran remedialnya akan dilaksanakan melalui remedial teaching atau klasikal, atau dengan tutor sebaya dan juga tugas, dan diakhiri dengan tes. Kemudian untuk pengayaan bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan akan diberikan pembelajaran penganiayaan seperti berikut. Siswa yang sudah mencapai nilai ketuntasannya itu eh, pas gitu, dengan N ketuntasannya itu lebih besar dan atau yang sudah maksimum, akan diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Untuk siswa yang belum mencapai nilai N maksimum, akan diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Nah, ini merupakan lampiran 1 terkait instrumen penilaian sikapnya. Dan ini merupakan lampiran 2 juga mengenai penilaian sikap. Kan ini berisi identitas peserta didik, dan ini nanti akan diberikan tanda centang atau rumput. Dan untuk lembar kerja peserta didiknya dilakukan melalui Gform, dan yang nanti ini bisa diakses oleh peserta didik dan akan di akhir, dan semua soal yang ada pada Gform ini wajib dijawab,
wajib diisi dan juga nanti akan pada akhir tes akan diketahui mana jawaban yang benar dan yang salah dan diberikan nilai hasil akhirnya. Nah, untuk instrumen tes tertulisnya eh, dilakukan dengan memberikan soal tes tertulis di akhir pembelajaran sebanyak 3 soal. Dan ini merupakan lampiran yang kelima, yaitu mengenai instrumen penilaian presentasinya. Dan ini merupakan pedoman penskorannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai RPP Ikatan Hidrogen ini. Mohon maaf apabila sebelumnya ada kekurangan dan kesalahan dalam bertutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.